Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 5 BPG SD akan menayangkan video mengenai edukasi pendidikan inklusi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi? Dan mengapa pendidikan inklusi itu penting? Istilah pendidikan inklusi digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak penyandang disabilitas ke dalam program sekolah. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk menyatukan hak semua orang tanpa terkecuali dalam memperoleh pendidikan. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian ada pun tujuannya, yaitu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Dalam proses pendidikan, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan layak, termasuk untuk anak penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, penyandang disabilitas dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Disabilitas mental, 2. Disabilitas fisik, 3. Disabilitas ganda. Disabilitas mental. Disabilitas mental atau kelainan mental terdiri dari 1. Mental tinggi, memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata. 2. Mental rendah, memiliki kapasitas intelektual atau IQ di bawah rata-rata. Yang terakhir, berkesulitan belajar spesifik. Mental rendah memiliki kapasitas intelektual atau IQ di bawah rata-rata. Anak yang memiliki IQ 70-90 yaitu anak lamban belajar. Sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus. Lalu ada disabilitas fisik. Yang pertama ada kelainan tubuh atau biasa dikenal dengan tunadaksa. Lalu yang kedua ada kelainan indera penglihatan atau dikenal dengan tunanetra. Yang ketiga ada kelainan pendengaran atau tunarungu. Dan yang terakhir ada kelainan bicara atau dikenal dengan tunawicara. Lalu ada disabilitas ganda. Disabilitas ganda atau tunaganda merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluar biasaan. Seperti pada gambar ini, orang tersebut memiliki kelainan tubuh atau tunadaksa dan memiliki kelainan pada pendengarannya atau tunarungu. Pendidikan untuk penyandang disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusi dan pendidikan khusus. Ciri-ciri sekolah inklusif. Terdapat siswa dengan segala perbedaannya, termasuk siswa berkebutuhan khusus yang berbeda karakter, perilaku, cara dan kemampuannya dalam belajar. Lalu yang kedua, terdapat layanan pendukung. Yang ketiga, lingkungan fisik sekolah yang mudah dijangkau. Dan yang terakhir, lingkungan sosial sekolah yang nyaman dan ramah. Asas dan hak-hak penyandang disabilitas. Asas kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Asas kegunaan, yaitu semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Asas keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas. Asas kemandirian, yaitu semua orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan tempat tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 2003
dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan bagi warga negara dengan disabilitas dapat diselenggarakan secara inklusif di sekolah umum atau berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Sejak itulah, pendidikan inklusif dikembangkan di Indonesia secara masif. Melalui pendidikan inklusif tidak hanya membuat semua sekolah ramah disabilitas, tetapi juga berdampak kepada kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah di Indonesia. Sebagai masyarakat, kita tentu perlu menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas dengan mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhannya serta selalu mendukung mereka. Sekian, terima kasih kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.